Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPS 2 yang beranggotakan Aprianisa D. Amanda, Maisetiani Kusumaningrum, dan Nadira Zalianti Gunawan akan mempresentasikan materi mengenai permutasi, kombinasi, dan filling slot. Materi pertama yaitu tentang permutasi akan dijelaskan oleh saya, yaitu Aprianisa D. Amanda, absen 7. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Dalam permutasi digunakan notasi faktorial. Nah, notasi ini dilambangkan dengan tanda seru. Faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya. Atau bisa juga digambarkan dengan n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Selanjutnya ada jenis permutasi. Yang pertama adalah permutasi n unsur yang berbeda. Digunakan untuk menentukan banyak cara menyusun n unsur dengan melihat urutan. Nah, rumusnya P sama dengan n faktorial, di mana n adalah banyaknya objek keseluruhan. Contoh soalnya, diketahui 3 buah buku yaitu ekonomi, geografi, dan sejarah akan disusun secara berjajar. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun buku tersebut. Berikut penjabaran susunan 3 buah buku pada soal. Ada EGS, GES, SEG, ESG, GSE, dan SGE. Nah, berdasarkan susunan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya cara untuk menyusun 3 buku secara sejajar adalah 6. Maka, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan N faktorial, di mana N adalah 3. Maka sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 6. Jadi, banyaknya cara untuk menyusun buku tersebut adalah 6. Yang kedua adalah permutasi R dari N unsur, yaitu permutasi yang urutannya tetap diperhatikan, tetapi unsurnya tidak boleh diulang. Nah, rumusnya P n, R sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial, di mana P n, R adalah permutasi R objek dari n objek yang ada. N adalah banyaknya objek keseluruhan, R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soalnya, suatu komunitas Karang Taruna akan memilih sekretaris, ketua, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyak susunan yang bisa mereka pilih. Cara menjawabnya yaitu, diketahui R sama dengan banyaknya pengurus, yaitu 3 orang, ketua, sekretaris, dan bendahara. N adalah banyaknya anggota keseluruhan, yaitu 20 orang. Yang ditanyakan banyaknya susunan yang mungkin, maka diketahui tadi rumusnya P n R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Maka N-nya itu 20, R-nya sama dengan 3. Sama dengan 20 faktorial per 20 min 3 faktorial. Sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 faktorial dibagi 17 faktorial. Nah, 17 faktorial ini bisa kita coret menjadi 20 dikali 19 dikali 18. Maka hasilnya adalah 6.840. Jadi, banyak susunan cara yang bisa mereka pilih adalah 6.840. Yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Nah, permutasi ini digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun n unsur berbeda dalam kondisi melingkar. Nah, kondisi melingkar ini bisa berupa permainan melingkar, posisi duduk, posisi manik-manik dalam gelang, dan sebagainya. Rumusnya adalah P siklis sama dengan n-1 faktorial. Berikut contoh soalnya. 4 orang anak, yaitu Andi, Boni, Cindy, dan Dodi akan duduk secara melingkar. Tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin. Cara menjawabnya yaitu
N atau banyaknya anak sama dengan 4, yaitu Andi dilambangkan dengan A, Boni B, Cindy C, dan Dodi D. Maka dimasukkan ke rumus yang tadi, yaitu P siklis sama dengan N min 1 faktorial. N-nya diketahui 4 dikurang 1 sama dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 6. Berikut adalah gambaran keempat anak tersebut. Jadi, banyaknya urutan duduk yang mungkin adalah 6 cara. Selanjutnya ada permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi ini memiliki ciri khas di dalamnya, yaitu unsur atau elemen yang sama tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Rumusnya yaitu N permutasi P dari R1, R2, atau R3 sampai dengan Rn sama dengan N faktorial dibagi R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rn faktorial. Contoh soalnya, tentukan banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika. Cara menjawabnya, diketahui kata yang akan disusun yaitu fisika. N adalah banyaknya huruf, yaitu ada 6. R adalah banyaknya huruf yang sama. Dalam kata fisika, ada satu huruf yang sama, yaitu huruf I, sebanyak 2, yaitu setelah huruf F dan setelah huruf S. Maka cara menjawabnya, 6 permutasi 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dengan 2 faktorial bisa dicoret, maka jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 360. Jadi, banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika adalah 360. Yang terakhir ada permutasi berulang. Permutasi berulang ini adalah permutasi yang urutannya tetap diperhatikan, tetapi unsur atau elemennya boleh diulang. Rumusnya permutasi N sama dengan N pangkat R. Contoh soalnya, tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari kata monster. Cara menjawabnya, diketahui kata yang akan disusun yaitu monster, M-O-N-S-T-E-R. Banyaknya huruf ada 7. Nah, R-nya adalah banyaknya huruf yang akan disusun yaitu 3. Maka rumusnya yaitu PN sama dengan N pangkat R. N-nya sama dengan 7, R-nya yaitu 3. Maka P7 sama dengan 7 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 343. Jadi banyaknya susunan 3 huruf dari kata monster adalah 343. Baik, kali ini materi kombinasi akan dibawakan oleh saya, Nadira Zalianti Gunawan, absen 25 dari 11 IPS 2. Kombinasi merupakan sebuah cara penggabungan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Pada kombinasi, susunan XY-XY yaitu sama dengan susunan YXYX. Dimisalkan pada suatu acara terdapat adegan berjabat tangan. Jika si A berjabat tangan dengan si B, maka itu sama saja dengan si B berjabat tangan dengan si A. Berbeda dengan permutasi. Susunan XY-XY dan susunan YXYX itu berbeda karena pada permutasi itu dia memperhatikan urutannya. Biasanya pada permutasi itu terdapat posisi atau jabatan yang berbeda. Untuk rumus kombinasi, yaitu NCK sama dengan N faktorial per selisih dari N dan K faktorial dan dikali K faktorial. Keterangannya C adalah kombinasi, N adalah jumlah banyaknya objek keseluruhan, dan yang K jumlah banyaknya objek yang diperintahkan. Untuk jenis kombinasi, ada dua, yaitu yang pertama kombinasi pengulangan, dan yang kedua kombinasi tanpa pengulangan. Untuk kombinasi pengulangan, jika pada urutannya tidak diperhatikan, dan sebuah objek dapat dipilih lebih dari satu kali.
maka jumlah dari kombinasi yang ada yaitu n plus r-1 faktorial per r faktorial dikali n-1 faktorial sama dengan n plus r-1 r sama dengan n plus r-1 n-1. Untuk keterangannya, n yaitu jumlah dari sebuah objek yang dapat dipilih, dan yang r merupakan jumlah yang harus dipilih. Contoh soal yang pertama, misalnya jika kamu sedang pergi ke suatu tempat seperti toko donat. Pada toko itu menyediakan berupa 10 jenis donat yang berbeda. Jika kamu ingin membeli 3 buah donat yang ada pada toko itu, maka kombinasi yang akan dihasilkan yaitu di sini kita memakai rumus n plus r-1 faktorial per r faktorial dikali n-1 faktorial. N-nya adalah 10, R-nya adalah 3, jadi langsung saja 10 per 3 min 1 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 min 1 faktorial. Hasilnya adalah 220 kombinasi. Nah, yang kedua ada kombinasi tanpa pengulangan. Ketika pada suatu urutannya tidak diperhatikan, akan tetapi pada setiap objek yang ada hanya bisa dipilih satu kali, maka jumlah dari kombinasi yang ada yaitu rumusnya n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Dengan keterangan yang n adalah jumlah dari sebuah objek yang dapat dipilih, dan yang r merupakan jumlah yang harus dipilih. Ini adalah contoh soal untuk kombinasi tanpa pengulangan. Saya bacakan soalnya. Andi memiliki 5 buah pensil warna dengan warna yang berbeda seperti merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan Andi ingin membawanya ke sekolah, tetapi Andi hanya boleh membawa 2 buah pensil warna saja. Lalu, ada berapa banyak carakah untuk mengombinasikan setiap pensil warna yang ada? Nah, di sini kita memakai rumus kombinasi tanpa pengulangan yaitu n faktorial per r faktorial n min r faktorial. Di sini n-nya adalah 5, jadi 5 faktorial per 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial, yang dapat hasil 10 cara. Ini contoh soal kombinasi yang ketiga. Di dalam suatu kelas terdiri dari 10 orang murid, yaitu 7 orang murid perempuan dan 3 orang murid laki-laki. Dan dari kelas itu akan dipilih 3 orang murid secara acak. Maka, berapakah peluang yang terpilih 3 orang acak yaitu? Jawabnya, banyaknya cara untuk memilih 3 orang murid dari 10 orang murid di kelas secara acak. Kita memakai rumus kombinasi yang pertama, yaitu n faktorial per selisih dari n dan k faktorial dikali k faktorial. Di sini n sama dengan 10 dan k-nya sama dengan 3. Langsung saja, n sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 3 sama dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kenapa tidak dilanjutkan sampai 1 faktorial? Dikarenakan di bawahnya terdapat 7 faktorial yang nanti bisa dicoret. Langsung sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 per 3 faktorial. Di sini posisinya 7 faktorial sudah dicoret. Selanjutnya 10 dikali 9 dikali 8 dijabarkan lagi 3 dikali 2 dikali 1 yang menghasilkan 120 kombinasi. Materi selanjutnya yaitu feeling slot yang akan dijelaskan oleh saya Miss Tiani Kusmaningrum, absen 22. Metode aturan pengisian tempat filling slot. Bila tempat pertama dapat diisi dengan N1 cara, tempat kedua dengan N2 cara, dan seterusnya, tempat ke K dengan NK cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia sebanyak N1 dikali N2 dikali titik-titik dikali NK cara. Metode ini merupakan bentuk umum dari aturan perkalian. Berikut ini terdapat contoh soal.
Contoh soal pertama. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan atau berbeda. Banyak bilangan yang dapat dibuat yang harus dibagi 5 adalah jawab. Tersedia 7 angka, yaitu tadi ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Karena di sini diminta atas 3 angka berbeda atau berlainan, maka kita buat 3 kotak yang terdiri atas dari satuan, puluhan, dan ratusan. Kita isi lebih dulu yang satuan, karena itu sebagai syarat. Di satuan ini kan, di situ dijelaskan bahwa habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 itu 0 dan 5. Yang tersedia di 7 angka ini hanya ada angka 5, berarti kita tulis 5 saja, berarti 1. Terus kita beralih ke ratusan dan puluhan. Ini bebas mau dikerjain yang mana duluan, tapi kita anggap saja kita kerjain puluhan dulu. Yang puluhan ini, karena tadi di 7 angka yang tersedia tadi sudah diambil 5, 5-nya sudah nggak ada, berarti tersedia 6 cara. Berarti di puluhan ini terdapat 6 cara. Selanjutnya untuk mengisi ratusan. Tinggal kita kurangi saja. Tadi angka 5 sudah digunakan, angka 6 sudah digunakan, tinggal tersisa 5 cara. Jadi di ratusan kita tulis angka 5. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang habis dibagi 5 dan terdiri atas 3 angka berlainan, yaitu 5 dikali 6 dikali 1 sama dengan 30 cara. Selesai. Berikut ini ada contoh soal kedua. Banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda dan lebih dari 300 dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah tadi tersedia 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Karena diminta 3 angka berbeda, maka kita buat 3 kotak, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Di ratusan, di soal diminta lebih dari 300. Kalau lebih dari 300, yaitu angka-angka yang diperlukan adalah 3, 4, 5, dan 6. Jadi di ratusan ini terdapat angka yang saya sebutkan tadi. Kemudian satuan. Karena di soal diminta banyak bilangan ganjil, jadi kita tulis di sini bilangan ganjil yang tersedia di 6 angka tadi itu hanya ada 1, 3, dan 5. Karena ratusan dan puluhan ini saling beririsan, jadi kita pecah menjadi 2, yaitu di sebelah kiri. Terdapat 3, 5 bagian yang beririsan, di sebelah kanan terdapat 4, 6 bagian yang tidak beririsan. Kita bahas yang sebelah kiri dulu. Sama seperti tadi, terdiri dari 3 kotak, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita isi terlebih dahulu yang ratusan. Ratusan ini mengapa 2 cara? Karena di ratusan ini terdapat angka 3 dan 5. Bisa kita gunakan salah satunya. Terus satuan. Satuan ini kenapa terdapat 2 cara? Padahal tersedia 3 angka. Karena misal kita gunakan di ratusan angka 5. Angka 5 di satuan juga ada, tapi tidak bisa digunakan lagi. Jadi hanya tersisa 1 dan 3. Maka oleh karena itu, di satuan ini terdapat 2 cara. Terus puluhan. Puluhan mengapa 4? Karena di ratusan sudah terisi 1, di satuan sudah terisi 1. 6 angka tadi, jika dikurang 2, sisa 4. Berarti di puluhan tersisa 4 cara. Beralih ke sebelah kanan, yaitu tetap sama, 3 kotak, ratusan, puluhan, satuan. Kita isi ratusan lebih dahulu. Di ratusan terdiri dari 2 angka 4 dan 6. Berarti di ratusan terdapat 2 cara. Satuan. Satuan terdiri dari 3 angka, yaitu 1, 3, dan 5. Satuan terdiri dari 3 cara. Kenapa nggak sama kayak yang sebelahnya? Karena di bagian ini nggak ada yang sama. Di ratusan itu, bagian angka di ratusan tidak ada yang sama dengan bagian angka di satuan. Puluhannya. Kenapa puluhannya 4? Karena di ratusan sudah terisi 1 angka, di satuan juga sudah terisi 1 angka. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan, maksud saya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi di puluhan ini terisi 4 cara. Jadi caranya tinggal dikalikan terus dijumlah.
2 dikali 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 dikali 3. 16 ditambah 24 yaitu 40 cara. Selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.